Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairan Adi Pangestu. Saya dari jurusan Tadris Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan materi KD 3.2 tentang agreement dan disagreement beserta responnya. Apa sih agreement dan disagreement itu? Agreement dan disagreement adalah ungkapan atau ekspresi. Nah, ekspresi yang apa itu? Agreement adalah artinya ekspresi atau ungkapan yang menyatakan setuju. Nah, kalau setuju disebut agreement. Setuju untuk apa? Setuju atas pendapat orang lain. Expressing agree berarti mengekspresikan persetujuan kita. Kalau disagreement adalah kebalikan dari agreement. Kalau tadi kan agreement setuju tentang persetujuan atau kesetujuan kita. Kalau disagreement adalah ekspresi atau ungkapan yang menyatakan ketidaksetujuan kita terhadap pendapat orang lain. Expressing disagree berarti menunjukkan atau mengekspresikan ketidaksetujuan kita terhadap pendapat orang lain. Ini adalah beberapa contoh dari expression of agreement atau ekspresi atau ungkapan agreement, persetujuan. Yang pertama adalah I agree. I agree artinya saya setuju. Terus bawahnya I agree with you. Aku setuju denganmu. Terus you are right. Artinya kamu benar. Terus itu bawahnya that's the point, I will sign that, dan I feel the same way about, dan lain-lainnya yang menunjukkan persetujuan lainnya. Selanjutnya adalah expression of disagreement atau ekspresi atau ungkapan ketidaksetujuan. Yang pertama I not agree atau aku tidak setuju. Terus I don't agree artinya sama dengan yang atas. Terus I don't agree with you, aku tidak setuju denganmu. Terus I don't think so, saya atau aku tidak sepemikiran denganmu. Terus that's not what I think, itu bukan yang aku pikirkan. Terus I'm not sure, aku tidak yakin. Terus probably not, mungkin tidak. Nah, itu adalah ungkapan disagreement atau ungkapan ketidaksetujuan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan dialog expressing agree atau ekspresi ungkapan persetujuan. Our class is so dirty and trash is everywhere. We won't feel comfortable when we are learning. Why don't we sweep the floor and clean the class? I agree with you. Let's do it. Okay. Selanjutnya dialog expressing disagree atau ekspresi ungkapan ketidaksetujuan. I think it will be nice to go hiking this holiday. That's not what I think. I want to go to the beach. Selanjutnya kita akan membahas penggunaan kata to, in order to, and so that. Yang pertama adalah to. Ketika kata to digunakan dalam sebagai kata sambung, maka artinya adalah untuk. Bisa dilihat di contoh kalimat yang pertama. You should eat breakfast to keep healthy. Yang artinya kita harus makan sarapan untuk tetap sehat. Nah, sekarang contoh yang kedua. You should study hard to reach your goals. Kamu harus belajar dengan keras untuk meraih cita-citamu. Itu adalah penggunaan to. Selanjutnya adalah penggunaan in order to. Kata hubung ini bermakna dengan tujuan untuk atau agar supaya.
Biasanya di dalam in order to, setelah conjunction in order to harus ada kata be atau verb 1. Contohnya bisa dilihat di kalimat pertama. I set an alarm on my phone in order not to oversleep. Nah, ini adalah contoh in order tapi yang negatif atau yang bukan. I set an alarm on my phone in order not to oversleep. Nah, yang artinya saya mengatur alarm di handphone agar tidak kelebihan tidur atau tidak bangun kesiangan. Contoh yang kedua, ini menggunakan in order to positif. Sonia says we should eat enough in order to be healthy. Yang artinya Sonia mengatakan kita harus makan yang cukup agar menjadi sehat. Itu adalah penggunaan in order to dan contohnya. Yang terakhir adalah kata so that. Penggunaan kata so that. So that bermakna sama dengan in order to. Namun kata sambung so that biasanya diikuti sebuah kalimat. Selain itu, setelah conjunction so that harus diikuti subjek I, you, they, we, she, he, dan it. So that ini digunakan untuk menjelaskan dua kalimat sebab akibat yang terjadi bersamaan. Contohnya bisa dilihat di kalimat yang pertama. We should eat enough fruit and vegetables so that we will always healthy. Nah, ini setelah so that ada kata subjek we. We will always healthy. Nah, ini sebab akibat. Kalimat pertama mempunyai arti kita harus makan cukup buah-buahan dan sayur-sayuran supaya kita akan selalu sehat. Yang kedua, kalimat yang kedua, he drives carefully so that he can reach home. Nah, setelah so that ada kata he, subjek he. Kalimat kedua mempunyai arti dia menyetir dengan hati-hati supaya dia dapat sampai di rumah dengan selamat. Sekian dari saya tentang penjelasan sedikit materi agreement, disagreement, dan penggunaan to, in order to, dan so that.